Baik, kita akan lihat kira-kira seperti apa fokus dari para pelaku pasar karena ada beberapa data-data yang tampaknya kurang begitu mendukung sebenarnya pergerakan IHSG. Namun IHSG masih bisa punya performa yang cukup baik. Apalagi kalau kita lihat bahwa tadi ada data pertumbuhan ekonomi global yang terpaksa harus dipangkas. Nah, ini tampaknya bisa jadi sentimen negatif, tapi IHSG performanya cukup baik. Mungkin kita mulai kali ya, Frida. Seperti apa sih recap IHSG nih hari ini? Ya, setelah kemarin IHSG sempat ditutup ambles lebih dari 1% karena ada aksi profit taking dari investor dan juga hari ini sempat dibuka di zona pelemahan. Namun IHSG ternyata berhasil bangkit dan masih bertahan di level psikologis 7.200. Menguatnya IHSG ini terjadi di tengah adanya kabar yang kurang menggembirakan dari global, di mana Bank Dunia dalam laporan terbarunya Global Economic Prospects bulan Januari 2024 memperkirakan ekonomi global akan melambat ke 2,4% pada tahun ini dibandingkan 2,6% pada tahun lalu. Ekonomi dunia juga diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,7% pada 2025. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan Juni lalu, yakni 3%. Oke, ini berarti agak sedikit tidak terlalu agresif ya, karena kemudian kita melihat bahwa global saja agak sedikit memangkas gitu laju pertumbuhan ekonominya ke 2,4%. Tampaknya sih efeknya sudah mulai kelihatan ya, apalagi kalau kita lihat dari kondisi nilai tukar kita ya. Secara betul. lebih detail seperti apa nih rupiah kita nih, Frida? Nilai tukar rupiah memang dibuka melemah Maria terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan hari ini di tengah kabar buruk yang disampaikan Bank Dunia. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan perdagangan kemarin, di mana mata uang Garuda berhasil berakhir di posisi 15.515 per dolar Amerika. Ini terapresiasi sebanyak 0,03%. Nah, penguatan ini mematahkan tren pelemahan beruntun yang terjadi selama 5 hari terakhir sejak 2 Januari 2024. Pergerakan rupiah hari ini akan dibayangi sejumlah sentimen negatif, mulai dari naiknya indeks dolar hingga kabar buruk dari Bank Dunia. Pada perdagangan kemarin, indeks dolar menguat ke 102,57 atau tertinggi sejak 13 Desember 2023 atau hampir sebulan terakhir. Namun indeks dolar sedikit melemah pada hari ini di posisi 102,54. Iya ya, kita juga tadi sudah sampaikan ya bahwa rupiah kita pun saat ini juga terpantau terkoreksi terhadap dolar Amerika Serikat 0,32% dan sudah berada di level-level 15.500-an lagi. Sebelumnya kita lihat bahwa ada level-level penguatan di 15.400-an, ini tidak terjadi lagi ya, mungkin karena ada kombinasi sentimen yang cukup lumayan ketat dan bikin kondisi dari rupiah kita agak sulit bergerak ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi pasar nih, yang cukup mempengaruhi pasar nih apa nih Frida nih hari ini? Iya, ada beberapa sentimen tentunya. Salah satu data yang dinantikan adalah data penjualan retail nasional untuk periode November 2023. Berdasarkan data Trading Economics, penjualan retail periode November turun menjadi 2,1% secara tahunan. Padahal sebelumnya penjualan retail November 2023 diproyeksikan naik 3,5% secara tahunan. Sebelumnya penjualan retail Indonesia pada Oktober 2023 tumbuh 2,4%. Ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 1,5% year on year. Nah, pertumbuhan positif tersebut melanjutkan tren penguatan selama 3 bulan terakhir dan merupakan laju terkuatnya sejak Juni 2023. Berdasarkan kelompoknya, peningkatan pertumbuhan terjadi pada kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya sebesar 5,2% year on year. Kemudian didorong juga oleh pertumbuhan sub kelompok sandang sebesar 10% secara tahunan, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 3,3%. Berarti ada geliat ya, ada geliat perekonomian yang luar biasa karena penjualan retail nasionalnya ternyata juga walaupun mengalami penurunan 2,1%, tapi tampaknya ada yang dilakukan begitu ya oleh masyarakat, hanya beberapa poin-poin saja begitu ya yang mengalami sedikit peningkatan begitu ya. Kalau misalnya dilihat pertumbuhannya ada di makanan, minuman, dan tembakau begitu ya, sementara untuk beberapa kelompok bagian lainnya justru mengalami tekanan. Kalau dari luar nih ya, kita lihat sentimen dari luar nih, apa nih yang cukup menarik? Dari luar negeri ada data kemarin malam waktu Indonesia, data neraca perdagangan Amerika Serikat periode November tahun lalu yang sudah dirilis. Data ini menunjukkan bahwa defisit perdagangan negeri Paman Sam secara tidak terduga menyempit pada November 2023 karena impor menurun. Berdasarkan data dari Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika, defisit perdagangan menyusut 2% menjadi 63,2 miliar dolar Amerika pada November tahun lalu
Data per Oktober tahun lalu direvisi sedikit untuk menunjukkan kesenjangan perdagangan melebar menjadi 64,5 miliar dolar, bukan 64,3 miliar dolar seperti yang dilaporkan sebelumnya. Adapun ekspor Amerika pada November 2023 mengalami penurunan menjadi 253,7 miliar dolar, yang berarti lebih rendah dari posisi Oktober 2023. Impor juga turun menjadi 316,9 miliar dolar, penurunan defisit barang dan peningkatan surplus jasa berkontribusi terhadap penurunan defisit secara keseluruhan. Oke, baik. Kita coba lihat ini. Pasti ada dampak nih kalau kayak gini ya, terkait mengenai neraca dagangan pasti akan ada dampak untuk harga energi secara keseluruhan. Ini seperti apa, Frida? Tentunya ya, dalam beberapa hari terakhir ini memang harga energi global terpantau berjatuhan. Namun pada pertengahan perdagangan Selasa kemarin, beberapa komoditas energi mulai balik arah ke zona hijau meskipun potensi terjadinya koreksi ini masih cukup besar. Ya, di komoditas energi batu bara pada perdagangan Selasa sesi siang atau Rabu dini hari waktu Indonesia. Merujuk data dari Refinitiv, harga batu bara ICE Newcastle kontrak Februari terpantau melesat 3,28% ke 134 dolar Amerika per ton. Sebelumnya pada Senin lalu, harga batu bara sempat ditutup melemah 0,57% di posisi 129,75 dolar Amerika per ton. Pelemahan pada Senin lalu ini mematahkan tren penguatan harga sepanjang 3 hari beruntun sebelumnya. Sedangkan untuk harga minyak mentah global pada perdagangan Selasa kemarin harganya juga sempat berbalik melonjak. Sebelumnya harga minyak sempat ambruk setelah raksasa Arab Saudi, Saudi Aramco, memangkas harga minyak ke konsumen Asia sebesar 2 dolar per barel. Pemangkasan ini dilakukan karena terus melemahnya permintaan terutama dari China. Perbaikan harga energi diharapkan menjadi dorongan positif bagi pasar saham Indonesia mengingat banyaknya emiten yang bergerak di sektor energi. Di antaranya adalah PT Indika Energy atau INDI, ada PT Medco Energi Internasional atau MEDC, PT Adaro Energi Indonesia Adaro, hingga PT El Nusa atau Elsa. Yang hari ini rata-rata semuanya mengalami apresiasi ya, peningkatan dan kenaikan dari harga ya. Nah kalau secara keseluruhan kan itu berpengaruh untuk energi, tapi kalau emiten yang menarik ini seperti apa nih Frida? Kayaknya masih dari Pak Prayogo kayaknya ya, cukup menarik untuk diperhatikan. Gimana nih Frida? Itu memang yang sudah ngetren belakangan ini. Nah, emiten milik Taipan Prayogo Pangestu masih menarik bagi para pelaku pasar, terbukti dari beberapa sahamnya yang masuk di jajaran top turnover pada perdagangan hari ini, yaitu Chandra Asri atau TPIA, Barito Renewables Energy atau BREN, serta ada Barito Pacific atau BRPT. Dan ketahuan ya, brandnya naiknya 6,94%. Ya, gitu tapi ya. Chandra Asri ini turunnya agak dalam hari ini minus 3,79%, sementara Barito Renewables Energy atau BREN malah naik kencang 6,94%, Barito Pacific BRPT naik juga 4,6%. Tapi kita harus kasih comparisons nih ya, yang masuk turnover lainnya begitu ya, selain dari saham-saham milik Pak Prayogo nih, Frida. Ya, ada beberapa emiten lain yang cukup menarik perhatian pasar dan juga masuk jajaran top turnover pada perdagangan hari ini. Tentunya dari sektor finansial yang diisi oleh jajaran Bank Big Caps ini ya, Maria, seperti tentunya BBRI, BBCA, Bank Mandiri, BMRI, dan juga Bank BNI, BBNI. Oke, ini kayaknya technical correction. Sekarang kita tahu performa dari masing-masing saham big cap perbankan ini sudah sangat melejit tinggi begitu ya dari akhir 2023 sampai dengan awal 2024. Tapi kembali lagi, ini disclaimer on ya. Kami kembalikan lagi kepada Anda untuk bisa memilih saham-saham yang akan menjadi part of portofolio Anda sesuai dengan profil resiko Anda. Pastinya tidak ada tendensi untuk mengajak membeli saham-saham tertentu. Disclaimer on ya.